wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya Ihrom. Di sini saya akan memperkenalkan jenis usaha yang akan saya jalani ya, ataupun yang sudah saya jalani kurang lebih 1 tahun yang lalu. Apa sih jenis usahanya? Jadi usaha yang saya jalani hari ini atau saat ini yaitu sosis bakar. Nah, kenapa sih saya jualan sosis bakar? Karena saya seorang mahasiswa, jadi kalau pagi itu kan ke kampus ya belajar gitu kan, pulangnya itu sore. Nah, malamnya itu saya suka jenuh gitu, nggak ada kegiatan. Nah, saya nyari inspirasi gitu, apa sih yang bisa dikerjakan selepas kuliah gitu. Nah, saya akhirnya nyari-nyari di YouTube, nyari usaha yang mudah gitu dilakukan. Nah, akhirnya muncul ide sosis bakar. Nah, sosis bakar ini kan selain mudah mudah untuk dilakukan ya, juga simple gitu, nggak ada barang-barang yang perlu di. Nah, untuk peralatan gitu kan, apa sih peralatan yang harus dimiliki oleh seorang penjual sosis bakar? Nah, tentu sebelum kita melakukan usaha, tentu kita harus punya alat-alatnya ataupun bahan-bahan yang akan digunakan ketika kita berjualan sosis bakar. Nah, untuk alat-alat sendiri, sosis bakar itu terdiri dari pemanggangan ataupun alat bakar sosis itu gitu. Nah, yang saya gunakan gitu alat bakarnya itu saya beli dari online gitu kan, itu hampir sekitar 600.000 ya. 600.000 itu alat pembakaran sosisnya yang berapa tungku, yang 2 tungku itu ya. Kemudian harus kita punya tabung gas gitu kan, itu untuk alat pembakarnya. Nah, untuk alat-alatnya yang lain gitu kan, di sini saya sudah tampilkan dan saya sudah lihatkan gitu kan. Di sini apa sih yang harus punya gitu kan untuk alat-alat sosis bakar ini. Yang pertama gitu kan, mungkin tempat buat menaruh barang-barang atau sosis bakar yang akan kita jual. Di sini saya menggunakan 2 tempat gitu kan, biasanya saya menggunakan lebih dari banyak tempat gitu kan, karena di sini saya memulainya dari kecil gitu kan, kita harus memaksimalkan waktu gitu. Nah, untuk alat-alatnya sendiri ya, di sini ada sosis bakar. Nah, ini sosisnya, ini yang. Nah, untuk ini kan sebelumnya saya sudah berjualan sekitar 1 tahun yang lalu gitu kan, jadi sudah biasa gitu kan, sudah. Ini adalah bekas semalam saya jualan gitu kan, tidak habis. Nah, disimpan di kulkas. Ini untuk ini yang semalam ya, untuk semalam saya berjualan. Ini barang-barangnya, ini ada sosis, ini ada sosisnya, ini ada sosis, ini ada kotak-kotak ya, kotak-kotaknya. Di sini ini adalah bakso tahu ya, bakso tahu juga sama, saya jual harga 2.000. Nah, untuk pembelian barang-barangnya ini lumayan mahal gitu kan. Nah, karena ada di tempat saya biasa jualan itu
ada eceran juga yang eceran, maka saya belinya juga yang eceran yang harga 15.000. Nah itu yang bakso tahu kayak sosis gitu kan, saya beli yang 15.000 aja. Spotnya ini bekas semalam saya berjualan. Nah untuk modal sendiri gitu kan, kalau kita hitung-hitung dari keseluruhan modal ya, dari yang tadi saya sebutkan, alat pembakar sosisnya, kemudian dan juga ini kayak misalkan ini tempat buat sausnya, ini mayonesnya gitu kan, ini saus tomat, kemudian ada sambalnya juga, ini ada margarin ya. Nah untuk keseluruhan modal yang bisa dihitung, kalau dihitung-hitung ini modal awalnya itu waktu itu saya hampir 1.500.000, karena mahalnya itu alat pembakarannya itu hampir 1 jutaan sama tabung gas itu kan, sama yang lain-lainnya gitu kan, itu hampir 1,5 juta itu kita udah bisa berjualan gitu. Nah untuk tempat berjualan ataupun kapan sih bukannya kita usaha sosis bakar saya, untuk tempatnya saya ada gitu kan di pinggir jalan. Kebetulan punya saudara saya juga berjualan bakso. Nah di sampingnya itu saya ada lahan kosong gitu kan, saya bikin aja saung gitu kan, saung buat tempat saya berjualan sosis. Nah barang-barang juga gitu kan, barang-barang yang di sini nggak ada gitu, itu disimpan di rumah saudara yang jualan bakso itu. Jadi nggak semua barang dibawa ke rumah saya gitu kan. Untuk barang-barang yang dibawa ke rumah itu yang sifatnya bisa basi gitu kan, kemudian kalau disimpan di sana takut basi, maka dibawa ke rumah dimasukin ke kulkas gitu kan, agar tidak basi. Nah untuk itu kan, untuk perhitungan keuntungannya, kalau keuntungan sendiri kan biasanya saya itu belanjanya tidak setiap hari ya, jadi belanjanya itu kadang 3 hari sekali, kadang 2 hari sekali gitu kan. Jadi untuk keuntungan per harinya itu tidak bisa disebutkan berapa gitu kan. Biasanya saya menghitung keuntungan, misalkan barang ini habis gitu kan, itu untungnya berapa gitu, baru saya belanja lagi dengan modal gitu kan, modal sama keuntungan gitu kan. Biasanya 3 hari sekali sih, misalkan kita belanja 500.000 gitu kan. Nah keuntungan dari 500.000 itu kan semua itu kan, misalkan ada terkumpul 700.000, jadi keuntungannya kurang lebih 200.000. Jadi gede enggak gitu, tapi lumayan sih buat sampingan gitu kan keuntungan sosis bakar ini, karena kan waktu penjualannya juga di sini masih perkampungan ya, jadi tempat waktunya juga agak singkat, karena kalau untuk berjualan itu saya biasanya kalau sore itu habis pulang kuliah gitu kan, sore gitu kan, untuk bersiap-siap. Nah selesainya itu kurang lebih jam 5-an gitu kan, jam 5:30 saya sudah dianterin ke depan gitu kan, ke tempat jualan. Nah habis maghrib lah itu, habis maghrib kita baru bisa jualan. Nah untuk waktunya kan habis maghrib itu kalau di kampung jam 8 jam 9 juga udah sepi, maka kadang jam 8 juga udah tutup, jam 9 kadang juga udah tutup, tergantung kondisi pembelinya aja gitu kan. Kalau masih ramai ya dagang, kalau udah sepi ya tutup aja. Jadi waktunya juga sedikit. Kalau untuk hari-hari besar gitu kan, kayak habis lebaran kan biasanya
anak-anak pada punya uang banyak gitu kan, jadi saya menggunakan banyak tempat gitu. Kemudian barang juga saya lengkapin, sebenarnya ini belum lengkap gitu kan, biasanya saya ada berapa macam gitu, 10 macam. Kalau hari biasa ya yang digunakan yang cepat laku aja gitu. Misalkan kayak sosis, kayak cumi-cumi, ini cepat laku gitu. Nanti proses saya berjualan nanti saya akan ceritakan kembali. Nah, mungkin ini ataupun mengenalkan barang-barang dan juga persiapan saya akan mulai berjualan. Nah, mungkin itu saja dari saya. Nanti saya akan videokan bagaimana saya berjualan gitu. Mana? Pakai cabai. Siap. Boleh Om, enak Om. Ada pakai sambal. Siap. Pakai iya. Adip, beli Adip. Iya, sosis cumi. Sosis cumi. Ya. Mahmud, berapa numpang di sini? Oh iya, pakai ano dyan. Kakali ko dyan tadi na ganyan. Alhamdulillah walaupun hujan, jualan tetap. Anak-anak ini lagi pada beli sosis. Katanya dingin. Ladaan ya. Siap. Amiga. Hmm. Amiga. 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 Kami pakai iya. Pakai sambalnya? Sambal. Kabeh Iya, sambal. pakai sambalnya kabehnya. Kabeh itu sambal. Semuanya. Mantap, sosis bakar. Beli sosis. Boleh, silakan. Sosis 1, cumi 1. Sosis 1 cumi 1. Siap, ditunggu ya. Ya. Jar mana Jar? Ngejar yang Kotak-kotak. kotak-kotak dan cumi. Iya, nomor Bang. Adip ke mana? Sosis dan cumi. Sosis cumi Adip. Salah. Kami lalan. Ang segera. Kan kami. Lihat sa. Ano kami? Tadi ya. Nah, sausan seorang apanya? Sibuk ya ngomong nak. Rina apa Rina? Sosis. Sosis ada. Udah kemakan di mana? Sosis sama Di Bunga Bae. Di mana? Di Bunga Bae. bakar. Ini 1. Alhamdulillah, tinggal sedikit lagi. Lumayan ini, dapat berapa ini? Masukin dulu ke laci.
Nih punya siapa nih? Kejar. Ya. Nah, San, tolongan baik. Bah. Tadi kan, not Ya. sosis, jom. Kotak. Kotak. Beli dong. Masukkan Dep. Dep. Rasa serambanya. Nah, mayones. Nah, Udah gilirannya Rina pakai sambal mah. pakai Jangan kotak-kotak ayamnya. Nah, Rina tinggal dikasih saus. Laris otak-otak. Besok tinggal belanja lagi. pulang, dadah. Makasih semuanya yang sudah jadi. Segini lagi barangnya, segini lagi. Ini baksonya tutup. Kita tutup saja karena kondisi hujan ya. Kita sambil beres-beres saja. Ini terakhir. Ini ada sedikit lagi buat besok lagi kita. Alhamdulillah, tutup saja. Jualan sosis bakar. Biasanya sausnya yang beli ngambil sendiri pakai mayones. Ini mas. Nah ini udah matang nih, mantep. Ini cuacanya hujan di sininya. Nah ini tempat pembakarannya. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan usahanya lebih maju, lebih besar, dan juga penghasilannya juga semakin gede ya. Mungkin buat teman-teman yang juga ingin berjualan sosis bakar, mudah-mudahan bisa ya seperti saya, walaupun modalnya kecil ya. Mungkin hanya ini yang dapat saya berikan ya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.